Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa, amin. Kita ketemu lagi di ibadah ini dan kami yakin, saya percaya bahwa ada sukacita Bapak, Ibu, dan saya saat kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah ini. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pagi ini Tuhan, kami akan ibadah kepada-Mu, memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Dalam hati kami, hidup kami, jiwa kami, biarlah Engkau menjadi pusat hidup kami, karena Engkau Allah yang besar, Allah penyelamat kami, yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita dengan damai-Mu yang luar biasa. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari kita pujikan pujian itu. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Tuhan yang besar bagi hidup kami, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, Raja segala raja. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa Tuhan, amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, amin. Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya dengan iman Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terbesar bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu mengasihi hidup kami, mengerti isi hati kami Tuhan. Kami percayakan janji-janjimu yang luar biasa itu Tuhan. Janjimu ya dan amin. Dan kami percaya Engkau tempat pengharapan kami yang terbesar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapakku
kasih Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, segalanya bagi hidup kami ya Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan iman katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami sembah Kau Yesus.
Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Kami percayakan janji-Mu, janji ya dan amin. Firman-Mu terang bagi hidup kami Yesus, janji-Mu luar biasa. Firman-Mu indah Yesus, janji-Mu melegakan hati kami. Kami percaya Yesus, kami percayakan kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu itu murni bagikan emas Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu melegakan hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya karena iman kami Engkau akan membuka jalan Tuhan. Karena iman kami Engkau memberikan kami kasih karunia dan damai sejahtera itu Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang besar bagi hidup kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa jalan-jalan-Mu itu indah bagi hidup kami. Kami mau menunggu janji-janji-Mu itu Tuhan dengan ketekunan kami, dengan iman kami yang kami punya Bapa. Kami percaya Tuhan waktu-waktu-Mu itu indah bagi hidup kami. Dan waktu-waktu-Mu yang Kau berikan hidup kami itu melegakan bagi hati kami Tuhan. Kami mempercayai Engkau 100% Tuhan, 1000% bahwa Engkau yang memegang Tuhan hidup kami Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Yesusku, Allahku yang ku percaya. Allahku yang ku percaya sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus Lord, kami sembah, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang besar. Haleluya. Lamaya sera labaraya sera labaraya sera labaraya sera labaraya sera labaraya sera. Aku percaya aku punya Allah yang besar, yang sanggup menggenapi iman kami. Sepakat Tuhan, kami percayakan janji-janji-Mu yang luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, 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 oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dirancang untuk Kemuliaan-Nya. Saya akan menggunakan media PowerPoint untuk membantu saya menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 6-7 dikatakan demikian, Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Saya akan mengulangi kalimat yang terakhir, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu semua mereka diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bangga terhadap diri kita. Bapak Ibu, seharusnya kita umat percaya bangga terhadap diri kita. Mengapa? Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan. Orang bangga karena memiliki kelebihan dari orang yang lain. Entah itu karena kelebihan secara fisik atau penampilan, karena memiliki warna kulit tertentu, karena memiliki tinggi badan tertentu, bentuk wajah tertentu, bentuk tubuh tertentu. Orang bangga karena memiliki kelebihan secara akademis. Orang bangga karena memiliki keuangan dalam jumlah tertentu. Orang bangga karena memiliki posisi tertentu di dalam kehidupan ini. Tetapi saya ingin mengatakan, saudara dan saya mesti bangga karena kita diciptakan oleh Tuhan. Nilai sebuah produk, nilai sebuah karya itu tergantung daripada siapa yang menciptakan, siapa yang membuatnya. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Kita bernilai sangat tinggi karena siapa yang menciptakan kita. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, kita seharusnya bangga karena kita bernilai tinggi, kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena Tuhan sendiri yang sudah menciptakan kita. Di dalam ayat tadi disebutkan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti kita memahami tujuan hidup kita. Dengan jelas dikatakan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berarti ketika kita hidup di dunia ini, memuliakan nama Tuhan adalah tujuan utama kita. Memuliakan nama Tuhan adalah prioritas satu-satunya dalam hidup kita. Untuk memahami bagaimana kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, maka saya akan menyampaikan 2 tahapan penting. Yang pertama adalah kita perlu punya
perspektif yang benar mengenai relasi kita dengan Tuhan. Kita perlu punya cara pandang, kita perlu punya pemahaman yang benar mengenai relasi kita dengan Tuhan. Dan hal itu dimulai dengan kita punya cara pandang yang benar mengenai siapa diri kita, siapa Tuhan. Dan setelah itu kita baru akan memahami bagaimana relasi yang benar antara kita dengan Tuhan. Saya akan menggunakan analogi 2 ekor binatang untuk menggambarkan siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Saya menggunakan anjing dan kucing. Anjing dan kucing punya persamaan, yaitu mereka sama-sama binatang peliharaan, mereka sama-sama binatang kesayangan. Tetapi anjing dan kucing memiliki perbedaan yang signifikan. Apa perbedaannya? Anjing dalam hatinya dia berkata, "Kau mengelusku, kau memberiku makan, kau memberiku tempat tinggal, kau mengasihiku, engkau pastilah Tuanku." Tetapi seekor kucing di dalam hatinya mengatakan demikian, "Kau mengelusku, kau memberiku makan, kau memberiku tempat tinggal, kau mengasihiku, aku pastilah Tuanmu." Bapak Ibu, untuk lebih jelas lagi saya akan membawa kepada pemikiran atau pemahaman seekor anjing dan seekor kucing. Untuk menjawab pertanyaan siapa kamu, maka anjing akan mengatakan aku adalah hamba. Sebab itu anjing seringkali kita kenal sebagai binatang yang setia kepada tuannya. Untuk menjawab pertanyaan yang sama, siapakah kamu? Maka kucing akan mengatakan di dalam hatinya, aku adalah Tuan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, siapa yang memelihara aku? Maka di dalam pemikiran atau pemahaman seekor anjing, dia akan mengatakan bahwa yang memelihara dirinya adalah tuannya. Namun bagi seekor kucing, yang memelihara dirinya adalah hambanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menjadi pusat kehidupanku? Bagi seekor anjing, yang menjadi pusat kehidupannya adalah tuannya. Tetapi bagi seekor kucing, yang menjadi pusat kehidupannya adalah dirinya atau aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, anjing dan kucing menggambarkan sikap hati orang percaya di dalam memandang relasinya dengan Tuhan. Saya berharap slide-slide tadi yang saya tampilkan bisa menolong saudara membedakan antara pemahaman atau pemikiran seekor anjing dan seekor kucing. Karena ini sekali lagi menggambarkan sikap hati, pemahaman, cara pandang, kepercayaan kita di dalam memandang relasi kita dengan Tuhan. Untuk lebih konkret lagi, maka seekor anjing akan mengatakan demikian, "Engkau adalah Tuanku. Aku ada untuk melayani Tuanku." Namun seekor kucing akan mengatakan di dalam hatinya, "Aku adalah Tuanmu. Engkau ada untuk melayani aku." Seekor anjing akan mengatakan bahwa engkau adalah pusat kehidupanku. Namun seekor kucing akan mengatakan, aku adalah pusat kehidupanmu. Maka di dalam doa-doanya, di mana seekor anjing dan seekor kucing ini menggambarkan sikap hati orang percaya, yaitu
Yang pertama, seekor anjing di dalam doa-doanya dia akan mengatakan begini, Tuhan, tolonglah aku untuk menggenapi rencanamu agar namamu dimuliakan. Namun seekor kucing di dalam doa-doanya, dia akan banyak berdoa dengan isi seperti ini, Tuhan, berkatilah aku agar hidupku lancar, mudah, aman, dan nyaman. Sejujurnya inilah harapan dan doa-doa kita setiap hari. Namun kita perlu mengevaluasi lagi hari-hari ini bahwa ini bukanlah doa-doa yang diharapkan oleh Tuhan kita. Doa agar kita diberkati, doa agar kita punya kehidupan yang lancar, aman, mudah, dan nyaman. Itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Tetapi kita harus punya tujuan akhir agar hidup kita sungguh-sungguh menggenapi rencana Tuhan. Agar hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Fokus doa kita adalah agar hidup kita memuliakan Tuhan. Tujuan utama hidup kita adalah agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya berhenti sampai hidup kita nyaman, aman, tentram, mudah, dan lancar. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya, itu dari Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di awal dikatakan, kita diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan, kita semua ada. Dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah hidup kita. Bagi kemuliaan Tuhanlah hidup kita. Semua yang ada di alam semesta ini, semuanya harus bermuara kepada Tuhan. Semuanya harus bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya, saudara? Kalau saudara dan saya mengerti kebenaran ini, maka kita semua akan punya harapan, kita punya tujuan, kita punya doa, kita punya fokus hidup seperti ini. Engkau menciptakanku, Engkau memeliharaku, Engkau mengasihiku, Engkau menyelamatkanku, Engkau pastilah Tuhan. Aku ada untuk melayanimu. Aku ada untuk memuliakanmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang harus kita mengerti, cara kita memandang relasi kita dengan Tuhan adalah seperti ini. Inilah sikap hati anjing yang saya sebutkan tadi berkali-kali. Inilah sikap hati yang benar. Inilah cara pandang yang benar untuk kita bisa melihat siapa diri kita, siapa Tuhan, dan bagaimana relasi yang benar antara kita dengan Tuhan. Dikatakan, Engkau pastilah Tuhan. Aku ada untuk melayanimu. Aku ada untuk memuliakanmu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk punya hidup yang memuliakan Tuhan, yang pertama kita mesti punya cara pandang yang benar mengenai relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, cara pandang yang benar itu mengakibatkan perilaku yang benar. Jadi ketika kita punya cara pandang pemahaman yang benar mengenai relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, maka itu akan membawa akibat perilaku kita menjadi benar. Apa manifestasinya? Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan demikian.
Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya bahwa semua yang kita lakukan di dalam hidup ini punya tujuan untuk memuliakan Allah. Apapun yang kita lakukan, kita harus sadar bahwa semua itu bertujuan, berfokus, punya prioritas yang utama. Apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah, memuliakan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, kalau kita menyadari siapa diri kita dan siapa Tuhan, dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan terus menyadari ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan itu dengan tujuan yang utama adalah memuliakan Tuhan. Maka seluruh aspek dalam hidup kita, baik itu kesehatan, pendidikan, keluarga, pergaulan, pekerjaan, keuangan kita, semuanya akan berpusat kepada Tuhan. Semuanya akan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang akan mengatur, Tuhanlah yang akan memimpin, Tuhanlah yang akan mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Tetapi ketika kita punya pemahaman yang salah mengenai diri kita, mengenai Tuhan, dan relasi kita dengan Tuhan, maka seluruh aspek di dalam kehidupan kita, baik itu kesehatan, pendidikan, keluarga, keuangan, pekerjaan, pergaulan, bahkan Tuhan pun akan kita pusatkan kepada diri kita sendiri. Seluruh aspek akan melayani kita, karena kita punya pemahaman yang salah bahwa diri kitalah Tuhan, bahwa diri kitalah pusat kehidupan ini. Yang lain termasuk Tuhan itu ada untuk melayani kita. Saya akan memberikan gambaran lebih detail lagi, lebih rinci lagi mengenai beberapa aspek yang saya sebutkan ini. Yang pertama yaitu aspek keuangan. Bagi seseorang yang punya sikap hati atau pemahaman yang benar mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan, dan bagaimana relasinya dengan Tuhan, maka dia akan memandang keuangan atau uang yang dimilikinya adalah, ini adalah milik Tuhan yang dititipkan kepadaku. Artinya kita hanya sebagai bendahara, sebagai pengelola keuangannya Tuhan. Tuhan mau apa dengan uang kita, itu terserah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mengatakan uangmu itu harus kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk persepuluhan, untuk ladang-ladang misi, untuk orang-orang yang berkekurangan, maka saudara yang punya sikap hati yang benar, pemahaman yang benar mengenai siapa diri saudara, siapa Tuhan, dan bagaimana saudara memandang Tuhan saudara, maka saudara akan mengatakan, ya Tuhan, aku akan taat, bahwa Engkaulah pemilik uangku ini, aku hanya sebagai bendahara, orang yang Kau titipi dengan uangku. Sebab itu aku akan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku akan mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi orang yang punya pemahaman yang salah mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan, dan bagaimana relasinya dengan Tuhan, maka dia akan memandang uang itu sebagai, uang ini milikku. Akan aku gunakan untuk apa? Terserah aku. Karena uang itu sepenuhnya milikku.
Ini adalah hasil jerih payahku. Bapak Ibu, kita akan melihat sikap hati yang benar, pemahaman yang benar, sekaligus pemahaman dan sikap hati yang salah. Aspek yang kedua di dalam kehidupan kita adalah di dalam pekerjaan. Orang yang punya sikap hati dan pemahaman yang benar mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan, dan bagaimana relasi dirinya dengan Tuhan. Ketika dia bekerja, dia akan punya moto, dia akan punya etos kerja bahwa aku bekerja seperti untuk Tuhan. Ketika dia memperlakukan bosnya, ketika dia bekerja untuk perusahaannya, ketika dia memberikan pelayanan kepada konsumen atau customer-nya, ketika dia berelasi dengan suppliernya, ketika dia berelasi atau memperlakukan karyawannya, maka dia akan berhati-hati. Dia akan memperlakukan mereka, orang-orang yang berhubungan dengan dia di dalam pekerjaannya, seperti untuk Tuhan. Maka dia akan berbuat dengan sebaik-baiknya. Maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan merugikan semua pihak yang berhubungan dengan dia. Tetapi orang yang punya sikap hati yang salah, pemahaman yang salah mengenai siapa dirinya, siapa Tuhannya, bagaimana seharusnya relasi dirinya dengan Tuhan. Maka ketika dia bekerja, apa yang ada dalam pikirannya cuma satu, bagaimana caranya aku mendapatkan uang. Bahkan tidak jarang dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting dia akan mendapatkan uang. Meskipun itu merugikan perusahaan di mana dia bekerja, meskipun itu merugikan suppliernya, meskipun itu merugikan konsumen atau pembelinya, meskipun itu merugikan karyawannya, dia tidak akan mempertimbangkan hal itu. Karena di dalam bekerja, dia hanya semata-mata punya satu prinsip, yang penting aku dapat uang. Aspek yang selanjutnya dalam kehidupan kita adalah pendidikan. Ketika kita punya sikap hati dan pemahaman yang benar mengenai siapa diri kita, siapa Tuhan kita, dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, maka ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar, di dalam pemahaman kita, di dalam tujuan kita belajar adalah bahwa kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kalau menjadi arsitek yang menjadi kawan sekerja Allah, arsitek yang bisa memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau menjadi dokter yang menjadi kawan sekerja Allah, dokter yang bisa mempermuliakan nama Tuhan, dokter yang bisa memberkati banyak orang. Kalau menjadi seorang usahawan yang bisa memberkati banyak orang, usahawan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau pemahaman kita salah mengenai siapa diri kita, siapa Tuhan dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, maka ketika kita belajar, tujuan kita cuma satu, supaya aku memiliki karir yang sukses. Tidak peduli apakah karir yang sukses itu akan mempermuliakan nama Tuhan, akan berujung memberkati banyak orang, atau melukai, merugikan orang lain, tidak peduli. Yang penting kebutuhan dirinya akan pengakuan, akan penghasilan karena karir yang sukses itu sudah tercapai. Aspek kehidupan yang lain adalah keluarga. Ketika seseorang memiliki cara pandang dan pemahaman yang benar mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan, dan bagaimana dia berelasi dengan Tuhan. Ketika dia berkeluarga, dia tahu persis bahwa dia berkeluarga untuk menggenapi rencana Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Ketika kita melahirkan anak-anak di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus memastikan
bahwa anak-anak kita adalah keturunan ilahi. Anak-anak kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kehidupan keluarga kita akan menjadi keluarga orang-orang yang memenuhi bumi ini dengan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa keluarga itu menggenapi rencana Tuhan, maka sesulit apapun di dalam berkeluarga, kita akan terus mempertahankan keluarga. Kita akan terus mempertahankan pernikahan itu dengan baik. Kita tidak akan menghancurkan rencana Tuhan lewat keluarga kita, lewat pernikahan kita. Kita akan belajar terus bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah yang benar. Kita akan belajar terus bagaimana menjadi seorang istri, seorang ibu yang benar. Supaya sungguh-sungguh rencana Tuhan dalam keluarga kita, yaitu memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan itu bisa tercapai. Itulah pemahaman yang benar ketika kita berkeluarga. Tetapi ketika pemahaman kita salah mengenai siapa diri kita, siapa Tuhan, dan bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang benar, maka kita berkeluarga semata-mata untuk kebahagiaan diri kita. Oleh sebab itu, orang yang berkeluarga dengan tujuan utama untuk membahagiakan dirinya, ketika mereka menghadapi kesulitan, menghadapi masalah di dalam pernikahan dan keluarganya, maka dia akan mencoba mempertahankan itu, cari jalan keluar. Tapi pada satu titik dia akan berpikir, kenapa aku mesti menikah? Kenapa aku mesti punya keluarga kalau aku tidak bahagia? Aku akan mencoba membangun pernikahan yang lain. Aku akan mencoba untuk membangun keluarga yang lain. Itulah pemikiran, itulah respon dari orang yang punya pemahaman yang salah mengenai keluarga, mengenai pernikahan, bahwa keluarga dan pernikahan itu semata-mata didesain untuk membahagiakan seseorang. Tetapi seharusnya kita punya pemikiran bahwa pernikahan dan keluarga itu adalah sarana untuk kita menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Agar lewat pernikahan dan keluarga kita, Tuhan dipermuliakan. Aspek yang selanjutnya di dalam hidup kita adalah pergaulan. Orang yang punya pemahaman yang benar mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan, dan bagaimana relasinya dengan Tuhan, maka ketika dia bergaul, dia punya misi, dia punya tujuan, memperkenalkan karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang paling utama yang perlu kita perkenalkan kepada orang-orang dengan siapa kita bergaul adalah karakter kasih. Ibu Hana telah banyak menjelaskan kepada kita di dalam akhir-akhir ibadah ini, seringkali menjelaskan bagaimana kita harus punya kasih yang daripada Tuhan, agar orang-orang dengan siapa kita bergaul bisa melihat Tuhan, bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan supaya dunia itu melihat perbuatan yang baik dalam diri kita lewat hidup kita, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Itulah tujuan yang benar ketika kita bergaul dengan sesama kita. Tetapi orang yang punya pemahaman yang salah mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan, dan bagaimana berelasi dengan Tuhan, maka ketika dia bergaul dengan sesama, tujuan utamanya, fokus utamanya adalah ketika dia bergaul, dia ingin mendapatkan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia butuhkan? Aku pengen mendapat perhatian, aku pengen mendapatkan pengakuan, aku pengen mendapatkan hiburan, aku ingin mendapatkan kesenangan. Sebab itu tidak sedikit ketika kita punya pemahaman yang salah mengenai siapa diri kita, siapa Tuhan, maka kerap kali kita tidak bisa mendeliver kasih Allah itu kepada orang-orang dengan siapa kita bergaul. Kita kerap kali mengakhiri hubungan-hubungan
persahabatan pertemanan kita dengan akhir yang buruk, akhir yang tidak baik. Selanjutnya, aspek di dalam kehidupan kita yaitu kesehatan. Orang dengan cara pandang dan pemahaman yang benar mengenai siapa diri kita, siapa Tuhan dan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Ketika dia memperhatikan aspek kesehatan di dalam hidupnya dengan satu motivasi, dengan satu tujuan, aku menjaga kesehatanku agar tubuhku sehat dan bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini selalu punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Selalu punya fokus, yang penting Tuhan dimuliakan. Tetapi berbeda dengan orang yang punya pemahaman dan sikap hati yang salah mengenai siapa dirinya, siapa Tuhan dan bagaimana berelasi dengan Tuhan. Ketika dia memperhatikan kesehatannya semata-mata dengan tujuan, dengan fokus, aku menjaga kesehatanku agar panjang umur dan dapat menikmati hidup. Jadi selalu tujuannya terpusat kepada dirinya sendiri. Yang penting aku bisa menikmati hidup ini dengan baik. Apakah dengan menikmati hidup itu bisa memuliakan Tuhan? Bisa memperkenan hati Tuhan? Itu perkara yang lain. Itu prioritas yang lain. Itu tidak masuk di dalam pemikiran dan pemahaman dan motivasinya. Tapi dia menjaga kesehatannya semata-mata agar dia bisa menikmati hidup ini. Seorang penginjil, seorang penulis, seorang pengajar Alkitab yang bernama Bedmore mengatakan demikian. Langkah raksasa dalam perjalanan iman kita jadi sebuah langkah yang sangat besar, yang sangat revolusioner, ialah ketika kita mengambil langkah untuk memutuskan bahwa Tuhan bukan hanya bagian dari hidup kita, tetapi Tuhan adalah pusat hidup kita. Kerap kali sebagian banyak orang Kristen hanya berpikir bahwa Tuhan itu ada saat dia beribadah di gereja. Tuhan itu ada saat dia ibadah di komsel. Tuhan itu ada saat dia kepepet, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, baru dia berdoa. Jadi Tuhan itu ada dan menjadi bagian hidupnya dalam waktu-waktu tertentu saja sepanjang hidupnya. Yaitu pada hari Minggu selama 2 jam, atau mungkin pada hari komsel selama 2 jam, atau ketika dia menghadapi persoalan, dia akan menghadap kepada Tuhan. Tuhan hanya menjadi bagian di dalam hidupnya. Tetapi saat ini kita perlu merenungkan firman ini. Kita perlu bersama-sama mengambil langkah yang raksasa, langkah yang sangat besar, langkah yang sangat penting di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, yaitu kita menjadikan Tuhan itu bukan hanya bagian dalam hidup kita, tetapi Tuhan adalah pusat hidup kita. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu berarti memuliakan nama Tuhan adalah tujuan utama di dalam hidup kita. Memuliakan nama Tuhan adalah prioritas satu-satunya di dalam hidup kita. Ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 versi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Karena hasrat dan harapan hidup saya ialah agar saya tidak melakukan sesuatu yang akan mendatangkan aib.
Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia tetap berkomitmen, apapun keadaanku, bahkan ketika aku dalam penderitaan sekalipun, aku tidak akan mempermalukan nama Tuhan. Aku tidak akan mendatangkan aib bagi Tuhan. Saya lanjutkan lagi, tetapi agar sementara saya mengalami berbagai cobaan di penjara ini, saya selalu siap sedia mempertahankan Kristus dengan berani. Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia punya komitmen yang kuat. Dia akan mempertahankan imannya. Dia akan tetap mengaku dan menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya lanjutkan lagi, saya selalu siap sedia mempertahankan Kristus dengan berani, seperti yang saya lakukan dahulu. Jadi sejak dahulu, Rasul Paulus ini sudah punya komitmen yang kuat, pendirian yang kuat. Ketika dia punya pendirian yang kuat, dia akan mempertahankan pendiriannya itu dengan kuat, dengan berani. Sebab itu ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia merasakan kasih Tuhan, dia merasakan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar. Maka pengalaman itu membuat dia juga berani mempertahankan apa yang dialaminya, bahwa Kristus itu adalah Tuhan, Kristus itu adalah Juru Selamat. Dan sekali dia punya kepercayaan itu, maka dia pertahankan apapun yang terjadi, bahwa Kristus itu adalah Tuhan, Kristus itu adalah pusat kehidupannya, dan dia hidup semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya lanjutkan kalimat yang terakhir, dan agar saya selalu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Saya ulangi sekali lagi, dan agar saya selalu mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Entah saya hidup, entah saya mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kerinduan dari Rasul Paulus untuk kita semua orang percaya yang hidup pada zaman ini, untuk saudara dan saya, yaitu bahwa selagi kita hidup, bahkan ketika kita berakhir hidup kita harus punya kerinduan bahwa saat kita hidup, sampai akhir hidup kita, semuanya itu boleh mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh Tuhan mengubah perspektif kami, mengubah cara pandang kami, mengubah keyakinan kami mengenai siapa diri kami, siapa Engkau Tuhan, dan bagaimana kami menjalin relasi kami dengan Engkau. Kami harus punya pemahaman yang benar. Kami harus punya sikap hati yang benar, Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Kami adalah hamba-Mu. Kami ada untuk melayani Engkau, Tuhan. Kami ada untuk menyembah Engkau. Kami ada untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah pengakuan iman kami ini, biarlah cara pandang kami ini, biarlah keyakinan kami ini membawa perubahan-perubahan di dalam seluruh aspek hidup kami. Bagaimana kami mengelola uang kami, bagaimana kami bekerja, bagaimana kami bergaul, bagaimana kami menuntut ilmu, bagaimana kami berkeluarga,
menjalani pernikahan kami, bagaimana kami beribadah. Semuanya Tuhan itu harus berpusat kepadamu. Semuanya harus kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersama-sama berdoa seperti Rasul Paulus. Kami tidak ingin mendatangkan aib Tuhan untuk Engkau. Kami tidak ingin mempermalukan nama-Mu Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan, di dalam seluruh aspek hidup kami, di dalam seluruh hidup kami, sampai Engkau memanggil kami kembali, kami ingin selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami, tuntunlah kami, berikan kami penyertaan, agar hidup kami senantiasa Tuhan, boleh Tuhan punya fokus dan tujuan untuk hanya mempermuliakan nama-Mu. Mungkin kami harus mengalami kesulitan, mungkin kami harus mengalami penderitaan, tetapi firman-Mu mengatakan bahwa penderitaan yang kami alami tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima Tuhan di dalam kekekalan. Biarlah Roh Kudus Engkau terus menuntun kami dan menguatkan kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh memiliki hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah tercantum di layar saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa agar pemerintah, TNI, dan Polri berani menindak dengan tegas dan tidak takut intimidasi organisasi radikal yang telah menebar kekacauan, yang telah menebar kebencian, yang telah menebar kerusuhan untuk memecah belah kesatuan bangsa. Berikan kesehatian kepada aparat penegak hukum untuk berani Tuhan melakukan tindakan tegas kepada mereka, agar kami bangsa Indonesia boleh menikmati ketentraman, ketenangan, dan keamanan. Kami juga berdoa agar pemilihan wali kota Surabaya pada tanggal 9 Desember yang akan datang berjalan dengan adil, jujur, dan aman. Kami rindu Tuhan agar pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang punya rekam jejak yang bersih, punya kapabilitas yang memadai, punya kepedulian yang tinggi untuk masyarakat Surabaya dan mau bekerja keras untuk masyarakat Surabaya. Kami juga berdoa agar setiap komsel dengan sungguh-sungguh berdoa untuk VIP list, sehingga mereka bisa diajak bergabung pada acara Natal pada bulan Desember yang akan datang. Kami rindu Tuhan, lewat hidup kami ada jiwa-jiwa yang kami bawa kepadamu Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meninggalkan ibadah ini bersama-sama dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.